Shalom saudara, GKF menyapa kita pada hari ini. Saudara, di dalam kehidupan ini salah satu hal yang paling membuat hati kita bisa kecewa, menjadi putus asa, bahkan terluka adalah ketika di tengah penderitaan dan kesusahan yang kita alami, kita merasa sendiri, kita merasa ditinggalkan, kita merasa tidak dipahami oleh siapapun. Di tengah-tengah kesulitan kita, di tengah-tengah penderitaan yang kita alami, mungkin beberapa perkataan dari saudara-saudara kita, dari teman-teman kita, seringkali bukanlah perkataan yang bisa mendukung kita, yang bisa mendorong kita untuk bertahan, untuk maju. Tetapi sebaliknya, perkataan-perkataan yang diucapkan tidak jarang adalah perkataan-perkataan yang menyakitkan, yang mengecewakan, yang merendahkan. Kata-kata seperti, ya itu memang nasibmu, kamu malas gitu. Kamu ini cuma pencitraan gitu, hanya drama saja dan lain sebagainya gitu. Seringkali kondisi-kondisi seperti itu yang membuat kita ini bukannya semakin teguh di dalam Tuhan, bahkan kita berpikir apakah Tuhan betul-betul peduli dengan kita. Buktinya orang-orang yang dekat dengan kita saja tidak memahami perasaan kita, tidak memahami apa yang kita alami, tetapi justru mereka banyak menghakimi kita dan menganggap bahwa kita hanya berpura-pura saja. Rasa sakit, rasa sedih, rasa kehilangan itu nyata. Tapi seringkali orang yang tidak berada di posisi kita itu tidak bisa menyelami, tidak bisa mengalami, bahkan tidak bisa merasakan seperti yang kita rasakan. Tapi berbeda dengan Tuhan yang kita punya. Ibrani pasal yang keempat ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan mencatat demikian. Sebab imam besar yang kita punya, yaitu Yesus Kristus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan Yesus Kristus. Manusia boleh mengecewakan, manusia tidak bisa mengerti karena mereka tidak ada di posisi kita. Firman Tuhan mencatat bahwa Kristus adalah imam besar yang kita punya. Ia datang mengajukan diri, menawarkan diri menjadi imam besar. Untuk datang ke dunia ini, Kristus telah melewati begitu banyak pergumulan, penderitaan, memikul salib, bahkan dia dilecehkan secara verbal, ditinggalkan secara emosional, dikhianati oleh orang-orang yang paling dekat. Penderitaan apa yang tidak dialami oleh Kristus? Dia mengalami semua itu, bahkan mati di atas kayu salib bagi setiap kita. Karena Kristus adalah imam besar yang kita punya, ia bukan imam besar yang tidak bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, dia telah dicobai dengan berbagai macam pencobaan. Tetapi firman Tuhan mencatat bahwa di tengah-tengah pencobaan itu, Kristus Yesus Tuhan kita, dia tidak mengetuk, dia tidak mengutuk, dia tidak mengeluh, dia bahkan tidak menghujat orang-orang yang menghina dan merendahkan dia. Dia tidak merasa bahwa dia itu kehilangan harapan. Dia tidak berdosa. Dia tidak menyalahkan orang lain. Sebaliknya, dengan apa yang ia alami, dia diam. Dia berdoa, dia mengampuni. Dan pada akhirnya kita melihat bahwa dia ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Maka datanglah dengan penuh keberanian menghadap tahta dari imam besar agung itu. Ketika kita datang kepada Kristus, kita dapat beroleh kasih karunia dan pertolongan kita pada waktunya. Ada harapan di tengah-tengah penderitaan kita bahwa ini akan berlalu. Kita bisa melewatinya karena Kristus bersama dengan kita. Mari kita berjuang, jangan putus asa di tengah-tengah penderitaan. Manusia boleh tidak mengerti kita, tapi Kristus beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.